Aku memang pria yang tak tampan. Aku bukan yang rupawan, tapi aku baik hati. Oh, aku tak suka yang basa-basi, tak suka yang umbar janji, aku suka yang pasti-pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue di sini jadi host jadi apa gitu. Ya, Bro and Sis, kita ketemu lagi di acara Boss and Bro Show. Gue gak ikutan tadi. Kali ini beda. Biasanya Papa Zidan menjadi host bareng saya, Heru Boss Bro. Kali ini kita balik. Saya yang jadi host, Papa Zidan jadi narasumber. Nah, jadi bintang tamu. Kenapa? Karena ini dia udah saya bilang, dia ini manusia viral. Amin ya Allah. Sering sekali konten-kontennya itu bikin viral ya. Bahkan kontroversi ya, itu biasalah dalam dunia ini ya. Biasalah gitu kan. Oke. Papa Zidan. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol ini gimana caranya kok bisa tiba-tiba lu banyak sekali orang kalau viral itu biasa sekali-sekali keberuntungan. Lu sering sekali lebih dari hat trick gitu loh. Jadi udah bahkan Cakiting atau Honi itu menyebut lu tuh viral maker. Viral maker. Kalau gue nyebut lu kan manusia viral. Iya, gitu. iya. Itu gimana tuh idenya lu bisa viral bertubi-tubi dari zamannya kardus digembok, zamannya sarjana sperma yang berenang di kolam renang bisa jadi kehamil. Terus ada ular, ada bahasa Jawa. Iya ya benar. Sampai istri bau kencur. Bahkan yang ular kobra itu di TikTok 3.500.000 ya. 4 juta. 4 juta. Terus di Hello udah 2 jutaan. 2 jutaan. Main buat THR. Kagak ada duitnya. Gak ada duitnya. Okay. Itu gimana tuh prosesnya? Akhirnya gini, setelah gue berproses dari tahun 2013 2014, sepertinya gue telah menemukan formulanya di sini. Sebab yang viral-viral itu ternyata sama dengan gue deadpan, muka-muka datar gitu istilahnya. Dengan nada serius dan tidak ada ketawanya, itu hampir semua videonya kayak begitu gitu. Nah, udah flat pakai gitu aja. Flat. Jadi kayak dulu ke pembalap tuh siapa tuh? Kimi Räikkönen kalau apa tuh? Udah ada ekspresi, mau menang mau kalah udah gitu aja. Udah gitu aja. Datar ya flat. Datar ya. Iya, emang gitu sih, Bos. Tapi gue pengen tahu nih, mungkin netizen juga pengen tahu nih. Ini gimana sih cikal bakalnya Papa Zidan, apa emang dari kecil cita-citanya jadi komedian, jadi content creator atau apa nih? Gue udah mau jadi dokter, Bapak. Lulus SMA gue diterima di Undip gue. Oh, Undip? Iya, kedokteran umum FKU. Tidak gue ambil, gue mengambil stan. Stan Tapi itu buat bazar ya? Bukan, itu mau buat pameran. Tapi DO. Akhirnya gue ngambil akuntansi terus masuk ke bank selama 17 tahun. Oh, lo basicnya dulu karyawan bank. Nah, 17 tahun. Oh, udah cukup levelnya udah manajer dong. Levelnya udah manajer. Iya, manajer. Oh, lumayan. Oh, terakhir gue di perusahaannya Gigi Eat Cake, punya Gigi sama Raffi. Oh, pantesan udah foto sama Raffi Ahmad itu ya? Manajer operasional se-Indonesia. Wih, gila. Nah, itu kenapa lo dari bank lo tiba-tiba lo berhenti udah 17 tahun lo? Udah lumayan itu kan jabatan juga karir. Kenapa alasan lo berhenti? Doa istri kayaknya. Kenapa tuh doa istri? Ini gue bilang dia agak-agak khawatir dengan kan masih subhat lah ya, apa sih gue bilang riba lah ya, main riba gitu. Terus ternyata dia doain, dan kebetulan memang gue nggak diperpanjang kontrak karena memang antara marketing sama gue kan operasional nih. Ada selalu clash kalau di bank, selalu pasti beradu mulu. Oh gitu ya. Akhirnya gue nggak diperpanjang sama atasan gue, udah nggak diperpanjang, ya udah gue bilang gitu, gue juga mau keluar. Nah saat itu gue sudah terjun ke stand up comedy. Jadi gue nggak takut untuk jalan keluar dari bank. Gitu. Jadi lo usia berapa pak gitu? Berapa ya? Udah 40 atau masih 35? 2013 berarti sekitar berapa itu? 37 kali. 40-an. 40. Lo berani memulai 40-an. hal yang baru. Lo terjun ke dunia entertain, jadi stand up. Iya kan orang Inggris bilang life began at 40. Gue mau membuktikan itu memang. Apa artinya? Gue nggak ngerti, gue tahu. Kehidupan itu dimulai dari umur 40 katanya. 40. Jadi kehidupan sebenar lo itu di 40 katanya gitu. Gitu, Pak. Jadi lo mulai lagi dari nol di usia 40, lo terjun ke dunia entertain sebagai komedian. Stand up komedian. Dan gue nggak memandang gue buat jadi komik memang. Oh gitu. Begitu masuk stand up, gue memandang industrinya. Jadi gue bakal di situ gue akhirnya gue bikin lomba stand up, bikin apa ya? Jadi juri ya, segala macam gue berani. Tapi kemudian lo mulai expand bikin konten-konten kreator ya? Tahun 2013 gue diajak sama temen gue
Dia bilang buat LSM nih, lembaga swadaya masyarakat ya, ngajak kebaikan namanya Jadi Baik. Gue waktu itu di belakang layar Pak, nggak berani gue depan kamera, gue ngeri tak malu gue. Terus gue cuma ngisi jokes aja gitu, ngasih jokes buat dia yang mainin Tata Gibrik namanya. Gue kasih joke ke dia 100.000 satu jokes. Terus lama-lama ada satu konten yang lo nggak bisa dibawain sama orang. Kayak lo pencipta lagu, ini feel-nya ada di gue nih dapetnya nih. Waktu itu ada masuk toilet, gue mainin itu. Akhirnya itu konten itu di apa namanya, di endorse ke Ria Ricis. Ria Ricis masih 400.000 follower IG-nya. Gue tahu banget harganya juga segitu waktu itu. Ternyata begitu berita di kolom-kolom gosip segala macam, di itu dibilang Ria Ricis bikin konten ini agamis. Padahal konten gue ada masuk toilet. Dan lu ada ini juga ya Ria Ricis yang tukeran handphone itu ya? Iya, akhirnya karena dari netizen kan udah berapa kali endorse Ria Ricis, akhirnya netizen bilang, "Pak, collab Pak sama Ria Ricis." Kita ketemuan di Gandaria City. Udah di situ dari cuma 3 materi yang di otak gue saat itu udah gue susun, ternyata sampai 10. Dan itu ada kendala sebenarnya di mic-nya nih audio, tapi aman sih di editing gue bagus. Nah, setelah itu perjalanannya lu sampai ikut waktu ada Musda Paski DKI. Musda Paski. Sebelumnya kan gue itu sebenarnya masuk ke diajak mono ke Paski Pusat. Akhirnya begitu ada DKI. Paski, mau tahu kan Paski kan? Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia ya. Kalau singkatan gue lupa. Diajak ke DKI buka, udah gue merapat ke DKI, akhirnya diakuisisi sama DKI gitu. Maksud gue sebagai digital, pemegang konten digital lah gue gitu. Digital di 2019 tuh ya. 2019 ya 2019. Akhir ya. Akhir. Menjelang tahun 2000. Akhir. Nah, pembubaran lah. Nah, terus cerita tuh, kenapa lu sampai akhirnya lu bisa mau ikut gabung sama gue jadi duo Boss and Bro? Nah, ini gue buka di sini kan nih. Buka di sini kan nih. Harus buka. Karena lu tuh ya. Iya, harus gue buka di sini. Dia itu dibilang kayak orang-orang bilang cuma ngecap doang. Jadi banyak ngomong nih. Gitu kan, jadi kayaknya public enemy nih Bos Bro ini. Gue buka nih Pak ya, cuma di lo doang nih. Tapi gue melihat dari sisi lain, gue bilang ini harus dibuktikan dulu, gue harus tabayan dulu sama dia. Begitu gue mau ke puncak, kita pembubaran Paski DKI. Pembubaran ya. Gara-garanya kan mobil Den ini si mobil Mitsubishi itu agak kecil tengahnya. Gue kesempitan, ada lu kan, lu memang dateng kan. Gue naiklah di mobilnya dia nih. Karena gue sendirian di mobil. Gue juga di sendiri di mobil nih. Gue bilang gue pikir gitu Pak, lo pasti ngantuk nih sendirian. Gue juga paham. Gue bilang pindah sambil. Ada 2 kemungkinan. 1 ngantuk, kedua gue nyasar ke villa lain kan. Villa itu gue takut tuh. Kayaknya emang gue diturunin buat tunjukin jalan yang benar. Dan gue akhirnya ikut lo. Setengah jam kita bicara. Kalau memang udah lo satu frekuensi, udah. Dan gue bilang, oke, kita coba, kita bikin deh gitu. Kita akhirnya bikin gebrakan yang kita bikin konten. Temulawak dari rumah itu saat awal-awal pandemi dan mulai ada ketat ya, agak ketat peraturannya. Nah itu dari awal sih dari tumblernya dia ketinggalan di rumah gue. Kanterin. Gue ke rumah gue. Iya udah gue bikin konten. Itu setelah kan gue bikin konten 2014, itu 2019 berarti 5 tahunan. Ya, jadi kita buat itu pas tayang itu tanggal 30 Maret 2020. Dan itu dijadikan tanggal hari lahirnya Boss and Bro. Ya, karena setelah gue lihat gini, gue selalu memandang orang dari sisi yang berbeda ya Pak ya. Orang-orang bilang lo segala macam. Gue nggak lihat dari sisi situnya. Gue cuma mau ngebuktiin omongan orang-orang itu bener apa enggak. Ternyata kan akhirnya kita jalanin semua satu-satu gitu kan, manajemen lo segala macam, sampai akhirnya gue dimanajerin sama bapaknya. Tapi ada keajaiban nih, gue nggak tahu lo sebenarnya lo punya ada insting atau ada nggak tahu ada wangsit kayak gimana. Setiap lu bikin sesuatu, lu pengen lu bikin konten, lu nyanyi, tiba-tiba lu rekaman. Lu pernah bikin konten siaran, tiba-tiba lu siaran di Benz Radio sekarang. Itu gimana sih kok? Cuma kalau gue minta kegedean sama Allah kadang-kadang belum dikabulin sampai sekarang. Gue, ya Allah minta uang 500 miliar, belum datang tuh. Tapi pelan-pelan kayaknya sih. Tapi hal-hal yang kayak gitu ya, tiba-tiba gue bikin konten. Nyanyi dulu, nyanyi ya. Ya kita nyanyi dulu ya. Lu bikin nyanyi, gue cover terus suara jelek nggak apa-apa, karena gue bilang itu proses lo belajar, filing lo di Instagram lo, nanti lo lihat lo kekurangannya di mana buat lo review sebenarnya Pak, buat di review. Tapi nggak tahu kenapa memang saya tuh disuruh nyanyi, tiba-tiba ngajak ini suruh duet katanya. Rekaman lah gitu ya. Rekaman kita duet, akhirnya duo Boss and Bro bersama. Featuring duo di satu gitu ya. Dan memang sih tapi enak loh. Pilihlah aku. Yang mau beli pesannya. Udah ada yang beli. Udah ada dari orang Sulawesi. Terima kasih Bapak udah beli, jangan Bapak. Habis lebaran ya Pak pembayarannya. Alhamdulillah. Nah itu gue tiba-tiba lo nyanyi. Terus gue mau nyanyi lagi. Abis itu gue bilang lu bikin konten siaran gue kangen siaran. Gue sebelumnya siaran di radio streaming. Gue kangen siaran, pengen siaran. Gak lama
ya lu nyajak temen lu Cakiting itu ngajak Cakiting terus nggak taunya ada akhirnya kita ke Bang Beno ngajakin siaran jebret jadi siaran. Ya Allah gue bilang emang kadang-kadang doa memang begitu. Jadi maksud gue teman-teman nih jangan ngomong yang negatif gitu maksud gue. Makanya gue lu selalu negatif positive thinking aja. Kayak gue waktu dulu SMA gue bilang sama kakak gue, ntar gue bakal lulus 3-3-nya nih. STAN waktu itu pilihannya AIS Akademi Ilmu Statistik sama satu lagi FKU Undip. Dapat 3-3-nya gue. Wih, mantap. Iya, dapat. Makanya secara nggak sadar lo bakal ngejalanin ngebuktiin itu. Dan gue sih ngebuktiin dia. Awalnya ngebuktiin dia doang nih. Omongan orang-orang serius gak? Akhirnya nih ya, apa yang dia cita-citakan yang dibicarakan sama teman-teman di sana di komunitas itu, kita bakal wujudkan satu persatu. Mau siaran, mau podcast, mau apa lagi, manajemen artis, kita wujudkan satu persatu. Viral konten. Hampir tiap minggu ada yang viral. Amin ya Allah. Dan kalau dicek di Google ya cek aja Papa Jidan, beritanya udah ngembrak. Oke, yang paling kita senang itu sekarang kita punya istilahnya punya coupling sendiri di radio ya, karena alhamdulillah. Ya, itu juga kan dari kita ngomong ya Pak ya. Kita sempat ngomong kayaknya kita bakal siaran berdua nih. Punya siaran sendiri nih. Benar. Nah, udah ada satu lagi ucapan kita siaran pagi, prime time. Tungguin aja. Kita kadang-kadang suka idenya gila emang satu frekuensi. Kita nggak banyak ngomong sih ya, Pak. Kita nggak banyak ngomong, cuma ya itu ya gue bilang ya udah nggak usah banyak ngomong. Di mobil aja nggak banyak ngomong, tiba-tiba jalan aja. Dan alhamdulillah kita jadi temulawak dari rumah, terus kita bikin juga konten namanya Temulawak Betawi. Bikin. Terus sekarang kita juga udah punya podcast sendiri nih, Bos and Bro. Tapi kita lebih suka bukan podcast sih, kita sebut talk show. Talk show aja. Nah, kalau nanti kita kebetulan habis Lebaran ada 2 PH yang menawarkan kita untuk membawakan podcast. Nah, tapi yang di sini yang kita tekanin sama teman-teman nih yang sama pemirsa nih. Apapun kondisinya, lo tetap harus bergerak. Kita kan begitu. Ya, enggak. Lo dari rumah lo, gue dari rumah gue jalan udah tetap aja gitu. Jadi kalau kehidupannya kita kayak naik sepeda. Iya sih. Kalau kita nggak genjot, kita berhenti kita jatuh. Jadi supaya kita tetap maju, genjot walaupun pelan tapi maju terus. Kita nggak akan jatuh. Gini loh teman-teman, ini kisah pilunya nih. Kita tidak dianggap di suatu tempat sebelumnya. Kita diacuhkan, kita disingkirkan, sampai akhirnya sekarang kita sering ditegur banyak orang. Jadi intinya kita seperti pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjingnya nggak usah kenceng-kenceng, jangan terkomplain. Iya benar begitu, jalan terus, benar. Karena kita fokus kalau kita memikirkan kiri kanan belakang, kita nggak maju. Kita fokusnya gue maunya ke depan. Mau disenggol orang dari belakang, dari depan, dari samping, bodo amat. Kita ke depan, tapi tidak menyenggol siapapun itu aja. Bener. Awalnya nggak sombong, lo udah jadi juga nggak sombong sih. Biasa aja. Dan makanya kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Benz Radio, khususnya Bang Haji Beno, Bang Haji Beni, terus Cakiting yang udah mengantarkan kita ke Benz Radio. Cakiting alias Sony Irawan, makasih. Juga buat Bang Kevin, terus Neng Nindi juga nih, makasih. Dan juga teman-teman penyiar semua yang udah support kita. Dan sekarang kita juga Bang Ajis makasih banget yang udah support kita di Benz Cafe ya, yang selalu menghadirkan komunitas-komunitas buat bintang tamu di acara kita yang tayang atau siarannya setiap hari Sabtu jam 20 sampai 22. Nah itu kita ada di Benz Radio di 106,2 FM. Juga nggak bisa. Betawi punya gaya selera siapa aja. Kita berdua tuh siarannya, ada komunitas ya, dan di situ boleh datang tuh. Kita pokoknya tiap malam minggu ada di Benz Radio. Mau kongko di situ boleh. Ada kantinnya, terus ada kafe engkong juga punya Bang Haji Beni ya, Bang Haji Beni yang punya tuh. Jadi kita nongkrong di situ enak, nggak usah khawatir. Kopi mah ada kalau kopi aja mah. Nah, sekarang ini Pak, setelah lo ngejalanin ini kan kita berarti tahun ini kita udah setahun ya, setahun bro, ya kan? Setahun bro. Terus kalau untuk Benz Cafe tanggal 13 Juni nanti kita ulang tahun ya. Oh, gue nggak hitung itu. Kalau gue hitung. Gue orang nggak harus romantis gitu. Aries tuh selalu romantis. Gue Sagitarius bodo amat. Itulah kelebihan dari Aries. Iya. Gue tidak mengingat tanggal, buta. Nah terus sekarang lu kayak udah beda nih Pap. Dulu kan lu polos nih, sekarang lu kayak udah pakai image lu pakai, kalau gua peci merah nih ya. Gara-gara idenya dari Haji Bahtiar yang punya Sanggar Si Pitung. Lu kayak kacamata kayaknya sekarang. Ada kacamatanya bolong. Ini dari temen gue nih SMP nih, dia ngasih waktu itu waktu ngumpul bareng. Gue harus menjadi sesuatu, mata gue memang agak-agak sipit sebelah, agak sedikit cacat. Harus menandakan sesuatu, harus itu adalah ciri khas gue, dan harus itu mewakilkan orang yang karakternya serius gitu. Kacamata lah pilihannya. Pemikir kemarin yang di rumah kacamata dummy yang kecil-kecil yang buat mainan, sama kacamata cewek. Ada satu lagi yang frame-nya tipis banget, halus, hampir gak kelihatan gitu.
Jadi begitu ada ini ya udah gue dorong aja kacanya, gue buka kaca dua. Dulu kacanya ada nih, sekarang nggak pakai kaca. Masih ada jadi kaca. Nggak ada kaca. Nggak ada kaca ya. Nggak kelihatan Pak, kalau pakai kaca mantul dari itu. Nah dulu kacanya kaca gaya atau kaca mins? Kaca yang apa sih, hitam ya? Yang hitam ya, riben ya, kayak riben gitu, kaca-kaca riben gitu. Gue dorong aja, gue lepas gitu. Dan akhirnya ya sudahlah begini gue. Makanya kita di podcast ini begini. Iya, jadi mulai sekarang kalau tampil di depan kamera Papa Jidan ya harus dengan kacamata gitu. Kalau gue berusaha bisa mungkin dengan peci gitu. Dan gue juga belajar dari dia nih satu hal, ini pemain lama kan, lu mau pemain lama. Yang memang harus dikatain konsep ya. Konsep lo kuat. Ya udah berangkat kayak yang temulawak kita kan konsepnya kuat sebenarnya. Iya. Konsepnya kuat, di situ bermainnya udah jalan. Cuma memang karena keterbatasan waktu yang nggak sering syuting aja gue. Nggak syuting aja gue gitu. Tapi sekarang follower lu di TikTok tuh udah gede ya, 140.000 ya? 140.000 dalam 2 hari. Dalam 2 hari 140.000. Tapi gue sejak November apa sih tahun lalu kan waktu gue kesini kan awal-awal tuh. Nah itu, dan awal-awal juga gue joget-joget nggak jelas, terus duetin orang segala macem. Nah itu yang berproses sih Pak, berproses ya. Dulu kan lu suka nyentil keras tuh sampai akhirnya gua tegur. Ada yang tegur. Baru gue mau TikTok, gue satir sebelumnya, terus gue begitu lu bilang Pap hati-hati katanya, ada ini tukang bakso bawa hati. Udah gue nggak lagi deh, gue tobat, gue bilang gue nggak lagi deh. Akhirnya gue ke TikTok karena bukan mau alay, tapi ini ada sesuatu nih di TikTok nih, kalau gue bilang nih ada sesuatu di TikTok yang bisa mungkin lo gedein segala macam kan. Dan gue memang nggak mau menari pas saat itu, maka gue kan gue racunin lo biar nggak main joget-joget segala macam. Akhirnya ya itu duetin orang segala macam sampai akhirnya ketemu sendiri. Itu juga gue ngebatin lo Pak. Begitu masuk TikTok, gue pengen dong sound gue dipakai sama orang, dilipsingin orang. Gue pengen dong duetin sama orang. Makanya gue bilang sekarang ini selalu gue live, gue bilang gue izinkan kalian main itu namanya, kalian pakai semua karya saya. Audio mau pakai duetin, lu buka kan, nggak lu kunci kan? Enggak dikunci, gue pakai semua karena lebih lucu follower gue Pak. Parah lo. Nah itu mereka bilang gue nggak bisa itu karena mereka masih malu atau masih nggak tahu deh, belum bisa bikin tapi video. Tapi kedengeran sekarang fans lu bukan orang Indonesia aja, Malaysia juga banyak ya orang Malaysia. Halo Malaysia. Negeri Upin Ipin. Ntar gue minta teasernya gue naikin ke TikTok ya Pak, biar ini. Ya mereka juga masih ada di Malaysia 7%, jadi sekitar 8.000-9.000 orang dari Malaysia. Orang Malaysia. Karena kan kita saudara kita. Ya saudara. Ya statistiknya ada. Ada semalam itu di Jepang, TKI ada yang di Jepang, ada yang di Taiwan. Kalau gue live Pak dari Taiwan, Pak dari Jepang. Gitu. Absen. Oh iya, kayak kita siaran. Papa Jidan sekarang udah live di TikTok setiap malam deh. Jam 1 malam selama bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan dia nggak berani jam 1. Jam 6 aja, jam 6. Kuota malam masih kuota malam gue pakai. Nah, terus kalau lo lagi live itu ada kepuasan apa yang lo dapat dari live itu? Kita sharing sih Pak sebenarnya. Lo mau bikin konten ada kendala apa? Gue memang bikin sesi itu kendala di konten lo mau bikin konten kendalanya apa? Lo mau bikin kayak gue, ya nanti gue sharing gitu, sama-sama sharing. Kadang-kadang yang jawab juga bukan gue, jadi teman-teman yang ikut live gitu. Terus sama gue ngebahas si julid-julid ini. Gue bahas dia memang ngejulitin karya gue, ngatain segala macam lah biasa ya, haters. Nah, gue jawab itu karena gue jawab juga buat teman-teman, buat kasih pengetahuan bahwa begitu lo bikin konten, lo serius, lo mau dihajar dari manapun, lo bisa jawab, lo bisa counter karena memang lo bikinnya serius untuk tidak serius. Nah, itu konsep kayak Pak Ramon gitu. Iya. Tapi sekarang lo lebih enjoy ya karena lo udah predikat lo bukan cuma konten kreator, lo adalah penyiar radio. Bener. Terus apalagi yang lo ingin capai? Nyanyi juga lo udah nyanyi kan dengan lagu Bos Bro, tinggal bentar lagi ada job lagi deh nih, jadi model video klip. Iklan TVRI udah sering berapa PSA, kali ya, masalah COVID. Iya, masalah COVID udah juga ayam goreng ya. Iya, ayam goreng ya iklan juga ya. Jadi sih sebenarnya gini, nggak ada kata terlambat sih Pak kalau menurut gue yang sudah segini masih mau ya begitu ya sudah berkarya gitu. Jadi jalanin aja dulu. Iya, makanya orang sebut kita nih pelawak bapak-bapak. Jok bapak-bapak. Nah itu salah satu memang gue akhirnya begini. Ada peluang di situ, makanya kan waktu itu lo gue ajak main TikTok karena ada peluang di jok bapak-bapak nggak ada yang bawain secara live. Kebanyakan bapak-bapak bikin jokesnya adalah lip sync, duet. Kebanyakan kan gitu nih yang kita lihat di TikTok kan. Tapi yang live paling cuma beberapa orang yang ada. Tapi untuk live dengan konsep yang begitu kayak gue itu masih kosong. Dan gue ngisi kekosongan itu. Dan strategi kita itu berhasil ya. Kita bikin podcast di channel Bos Bro TV.
Boss and Bro Show ini akhirnya kepancing. Ada beberapa pihak yang nawarin kita untuk membawakan konten dari mereka punya gitu kan. Dan teman-teman juga kalau sudah punya kongsian, lo jangan main sendiri lagi, ngapain gitu. Gue punya memang satu channel di YouTube, cuma untuk filing doang, Pak. Gue nggak gedein juga. Gue mendingan gedein lo ambil semua konten gue, ajar aja. Dan ternyata gitu. Kalau kita udah punya konsep seperti ini, orang ngelihat, PH lain tuh tertarik untuk walaupun tayangnya di YouTube, tapi kita dibayar profesional. Iya, jadi nggak harus nunggu radio atau TV gitu. Di Bapak YouTube pun udah berani bayar kita secara profesional sebagai presenter podcast mereka. Ada 2 nih, kita tinggal pilih PH mana yang bayar lebih tinggi kan. Bentar lagi sound saya juga dijual sama Bapak ini nih. Ya. Sound yang untuk konten itu. Konten. Pokoknya hubungi Boss Bro Production Management lah. Harga cincai. Gue bilang, udah gue serahin deh, gue nggak mau ribet masalah gituan karena kan gue nggak tahu. Lo kan lebih mendalami, makanya gue bilang udah lo ambil, lo udah hajal, udah kayak gimana. Bahkan kemarin ada produser, dia juga IO ya, namanya Mas Agus dari Daun Production. Itu udah komit dia. Kalau PRJ jalan lagi Pasar Gambir, MC-nya kita nanti itu. Kita udah di kontak gitu. Bun, kira-kira mau merek apa yang mau pilih, Bun? Jadi mudah-mudahan setelah Lebaran. Jadi walaupun pandemi ini, ya itu yang hasil kita bilang. Kita tanam aja dulu kan, kita berkarya dulu. Pasti nanti ada panen. Dan gue ternyata begitu gue kenal lo kan, lo juga memang orang yang pejuang juga, fighter ya. Salah satunya gue kenal gitu deh, udah hajar aja sih kata Idul Pop, yang penting mah ada karyanya yang udah gitu. Karena kita kan modal nekat, kita bikin podcast Boss and Bro itu kita modal nekat, ya nggak? Modal kita berdua, tapi kita yang kita undang juga kan TikTokers, kita undang si Clara Gopa, kita sudah menunjukkan kelas. Ya. Jadi kita undang juga bagus-bagus, jadi akhirnya ditonton juga. Aduh, iya. Dan apalagi nih Pak yang lu pengen sampaikan nih sebelum kita akhirin pembicaraan kita di acara Boss and Bro Show ini? Lo jangan kalau ketika lo berkarya lo jangan ngomong keterbatasan. Yeah. Karya gue yang viral pertama dengan handphone Andromax dari IMS Smartfriend 800.000. Cuma 800.000 itu bisa viral. Artinya lo terus aja berkarya gitu. Nggak ada namanya keterbatasan, nggak ada, dan tidak ada zona nyaman. Kita berdua nih selalu bikin hal baru terus gitu. Dan kita biasa di zona tidak nyaman kita hajar terus gitu. Berenang terus kita musuhin orang kita sih kata. Kita boleh dikatakan kita masuk kandang macan, berenang di kali banyak buayanya kita hajar terus gitu. Istiqomah gitu. Karena kita bersandarnya pada Allah bukan pada manusia. Benar. Kita tidak mengharapkan bantuan atau pertolongan dari manusia, tapi kita berharap dari Allah, kita usaha sendiri. Gitu. Betul. Dan ada yang gue demen itu yang selalu gue ingat dari Bob Sadino, dia bilang usaha itu kita modalnya apa yang kita punya gitu. Kalau kita punya badan ya badan kita punya dengkul ya dengkul kita gitu. Nah, kita punya kreativitas, modal kita badannya ya udah kita gunain itu. Nah, itu juga jadi nggak harus nunggu. Gue nggak bisa usaha nggak punya modal duit, waduh nggak jalan-jalan. Jalan. Nanti yang kadang-kadang sama teman-teman suka jadi ini Pak, suka jadi memang benar-benar hal yang mengerikan. Begitu dia bilang, gue nggak bisa tampil di depan kamera segala macam, malu segala macam. Gue nggak punya materi buat dibawain di konten. Diri lo aja udah jadi materi. Jadi apa yang lo punya jadiin materi buat konten. Gitu. Dan kita buka juga di sini nih. Apa itu? Bahwa channel Boss and Bro itu digarap hostnya kita berdua. Produksinya kita berdua juga. Jadi yang syutingin, yang edit gitu. Kita berdua juga, nggak ada orang lain gitu. Jadi kita cuma berdua. Kita nggak punya kru. Sempat kita ngambil kru ya teman-teman. Cuma udahlah Pak, tinggalin. Suruh pergi. Dia pergi. Nggak usah dipanggil lagi Pak, biarin Pak. Kalau kita yang mau ikut bareng, ayo berjuang bareng. Nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bisa nggak mau bikin sendiri, tapi sejauh mana lo bisanya? Oke, buat yang ingin jadi bintang tamu di acara Boss and Bro Show, nah, ini hubungi nomor telepon di bawah ini. Mau jadi apa juga, model segala macam. Iya, mau casting, mau jadi penyanyi, mau jadi model video klip, mau jadi presenter, boleh. Atau mau kursus private sebagai penyiar, boleh. MC, bisa. Mau kursus penyiar, mau kursus MC, konten kreator, atau stand up. Nah, boleh. Hubungi kita aja. Kita melayani layanan jasa private. Gitu. Dan terima kasih Papa Jidan udah datang ke studio Boss Bro Production. Nah, ini studio kita nih. Nah, orang tahu kan di studio kan. Kita bisa syuting di mana aja. Oke, terima kasih udah datang ke sini Papa Jidan. Dan juga terima kasih buat netizen yang udah nonton acara kita dan udah tentunya subscribe. Jangan lupa tombol ininya, loncengnya dipencet juga. Ya, di like, di share juga biar channel kita makin berkembang.
dan terima makin kasih atas makin dapat dukungannya. duit, ntar kita kasih giveaway. Wih, giveaway keren kalau udah duitnya banyak. Ini lagi ngumpulin receh dulu. Dan kita minta dukungannya terus dan supportnya terus ya. Semoga kita bisa berkembang lagi. Walaupun kita di usia 24 semua nih berdua nih. Ya. Tapi kreativitas dan semangatnya tetap muda gitu ya. Kreativitas masih 15 masih. Kalau mau ngucapin terima kasih ke siapa nih? Kalau mau ngucapin terima kasih ke siapa? Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke siapa lagi? Ke siapa ya Pak? Terlalu banyak orang yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, terutama teman-teman gue yang memang kayak bos ini hadir di kala gue susah. Teman-teman gue semua yang bantuin gue udah itu sih yang gue ucapin terima kasih. Pada sehat semua lah. Makanya kita bikin komedi biar katanya buat jadi imun katanya gitu. Amin. Imun amin. Dan kita semua mengucapin juga sekali lagi terima kasih buat Benz Radio. Buat Bang Haji Beno, Haji Beni, Caki tinggal Sony, Nindi juga Nindi jangan lupa lu. Semua penyiar Benz Radio tanpa terkecuali yang kita nggak sebutin satu-satu persatu. Karena belum kenal. Banyak. Tapi bisa gue sebut gue. Ada yang gue sebut nih ada Bang Cablak, terus Bobby setengah mateng, Rika, terus Ical, Inong, terus siapa namanya? Yang itu bang yang kemarin sama lo. Puspa. Terus Bang Romi yang bawain acara India, Muang Muut, nah terus yang senior ini termasuk suhu gue juga Bang Pandi Baskara. Jadi zaman Pandi Baskara itu senior banget. Itu adalah penyiar 3 zaman. Sama yang kemarin ngobrol sama siapa yang rambutnya panjang yang kayak Babe? Adi Sueb. Adi Sueb. Juga terima kasih buat Bang Bim Benyamin Sueb juga yang udah juga memberikan kita support dan kesempatan juga. Terima kasih semua dan juga buat Paski DKI. Karena dengan Paski saya jadi bertemu dengan Pak Jidan. Tinggal tunggu karya kita berikutnya yaitu berupa buku humor. Target kita tahun ini buku humor ya. Insya Allah bisa terbit. Tungguin aja. Karya Bos Endro ya. Oke, terima kasih atas support dan perhatiannya. Kita pamit mundur. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memang pria yang tak tampan. Aku bukan yang rupawan, tapi aku baik hati. Oh, aku tak suka yang basa-basi, tak suka yang umbar janji, tak suka yang pasti-pasti. Pilihlah aku, jangan engkau ragu. Pilihlah aku, takkan ingkar janji. Pilihlah aku, bahagia itu pasti. Pilihlah aku,